Mengapa hari ini seluruh gereja Katolik di dunia merayakan pemberkatan Basilika Lateran? Bukankah pusat gereja Katolik ada di Basilika Santo Petrus, Vatikan? Ternyata bukan. Jauh sebelum Vatikan berdiri, sebelum Basilika-Basilika megah dibangun, tempat inilah Basilika Lateran, gereja Katolik pertama kali berdiri bebas. Disinilah Paus tinggal selama lebih dari 1000 tahun. Disinilah tahta Paus berada sampai hari ini. Dan disinilah sebuah gelar ditulis dengan penuh wibawa. Mater et caput omnium ecclesiarum, yang artinya ibu dan kepala dari semua gereja di seluruh dunia. Kok bisa begitu? Selama ratusan tahun gereja perdana selalu dikejar-kejar dan disiksa. Gereja perdana berdoa dan beribadat di lorong-lorong bawah tanah atau katakombe untuk menghindari pengejaran. Tahun 313, Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edict of Milan. Agama Kristen yang dulu dikejar dan disiksa, kini diizinkan untuk hidup kembali. Sebagai tanda rekonsiliasi, Konstantinus memberikan kepada Paus Miltiades sebuah istana, yaitu Istana Lateran, dan memerintahkan pembangunan basilika megah di atas tanah itu. Pada tahun 324, basilika ini diresmikan. Inilah gereja pertama dalam sejarah setelah kekristenan dilegalkan. Gereja Basilika Lateran memiliki gelar yang tidak dimiliki oleh gereja manapun di dunia ini. Di fasadnya terukir kalimat yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Omnium Ecclesiarum Mater et Caput, ibu dan kepala dari semua gereja di kota ini dan di seluruh dunia. Mengapa disebut ibu? Karena disinilah gereja Katolik lahir sebagai gereja yang bebas. Bangunan ini menjadi rahim dari mana semua paroki, keuskupan, dan katedral berkembang. Mengapa disebut kepala? Karena kursi resmi uskup Roma berada di basilika ini, bukan di Vatikan. Seperti diketahui, uskup Roma adalah sekaligus paus. Di dalam basilika ini berdiri sebuah bangunan segi 8 yang unik. Disinilah tempat baptisteri tertua di dunia barat, berdiri sejak abad yang keempat. Oktagon melambangkan hari ke-8, hari kebangkitan, hari penciptaan baru. Disinilah selama berabad-abad semua penduduk Roma dibaptis, dibangkitkan sebagai manusia baru dalam Kristus. Di bawah siborium altar utama tersimpan relik penting, yaitu bagian kepala dari Santo Petrus dan Santo Paulus. Itulah sebabnya altar ini disediakan hanya untuk paus dengan tulisan Soli Pontifici Maximo. Hanya imam besar, yaitu paus, yang boleh merayakan misa di sini. Apa maknanya buat umat Katolik? 1. Mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya bangunan tetapi keluarga Allah. Kita diajak bertanya, apakah aku mencintai gereja seperti mencintai keluargaku sendiri? 2. Mendorong kita untuk melihat kembali martabat kita sebagai bait Allah. Seperti kata Santo Paulus, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. 3. Gereja bukan kumpulan komunitas kecil yang berdiri sendiri, tetapi kita adalah satu tubuh yang disatukan oleh Kristus melalui Bapa Paus. Kita adalah batu yang hidup dan kita adalah bait Allah.